dua. Di sini ada yang punya berapa anak Bapak, Ibu? Ada yang 3, alhamdulillah. Ada yang 2, ada yang 1, ada yang 4, alhamdulillah. Ada yang 5, ada yang 6. Alhamdulillah, anak itu adalah rezeki ya Bapak ya Ibu. Anak itu membawa rezeki. Kadang kalau kita kalkulasikan secara ekonomi, bukan satu anak, kalau kita punya 5 anak, satu anak 1 juta, berarti sebulan kita harus punya 5 juta. Penghasilan Bapak ini baru 3 juta ini sekarang, dan 2 juta aja dari mana. Tapi sampai sekarang kita dan anak-anak kita tetap bahagia, tetap sehat, tetap hidup. Kita menjalani kehidupan ini karena anak-anak itu punya rezekinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebanyakan rezeki kita itu min haitsu la yahtasib, dari yang tidak disangka-sangka, surprise semuanya insya Allah. Dan karena saya suka bernyanyi, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk rileks sejenak. Nah, kita coba lagunya, ini mungkin tahun 90-an, karena saya waktu anak-anak tahun 90-an. Lagunya seperti ini. Asik, ku suka parenting, kau suka parenting, seluruh dunia suka itu. Betul Ibu. Aduh, jangan seumur dengan saya. Saya 36 Bu. Oh Ibu 28 kelihatannya. Atau emang betul? Mau dicoba Bapak Ibu? Boleh, mari kita sama-sama. 1, 2, 3. Sik asik, ku suka parenting, kau suka parenting, seluruh dunia suka itu. Tepuk boleh Bu ya? Iya. Saya kira yang hadir ibu-ibu semua, karena syairnya itu menjadi seorang ibu. Ada Bapak. Dan saya langsung menghargai kehadiran Bapak, kesediaan Bapak mengikuti kegiatan parenting ini. Maka syairnya saya rubah. Menjadi orang tua, ku sangat bahagia, ku cinta. Salah Bu. Ternyata saya gugup. Menjadi orang tua, ku sangat bahagia, cintaku untukmu, anakku tersayang. Oh, suaranya buat ibu-ibu semua terbang. Lumayan kan Bu suara saya. Menjadi orang tua, ku sangat bahagia, cintaku untukmu, anakku tersayang. Oke Bu, dicoba ya. 1, 2, 3. Oh, dari awal. Dari awal. Boleh. Oh, dari atas. Boleh. 1, 2, 3. Sik asik, ku suka parenting, kau suka parenting, seluruh dunia suka itu. Menjadi orang tua, ku sangat bahagia, cintaku untukmu, anakku tersayang. Alhamdulillah. Iya. Dan ada embel-embelnya di era digital. Ya Bapak ya Ibu. Ada yang sudah mendengar atau tahu apa itu era digital? Ya. Oh iya. Semua serba memakai teknologi. Betul. Ada lagi? Setiap orang menyenak HP. Apa itu era digital katanya? Kalau yang ini mungkin sudah kita rasakan selama pembelajaran daring. Setiap orang menjadi guru dan setiap rumah menjadi sekolah. Itu adalah kata-kata Bapak Pendidikan Nasional Indonesia Ki Hajar Dewantara. Subhanallah, menjadi kenyataannya Bu.
Nah, ternyata era digital itu adalah masa ketika informasi mudah dan cepat diperoleh serta disebarluaskan dan betul menggunakan teknologi. Dan teknologinya itu adalah teknologi digital, ya. Dimana digital itu adalah teknologi yang menggunakan sistem komputerisasi yang terhubung dengan internet lebih luas lagi kalau internet. Jadi waktu saya SMA tahun 2001-2002 kata Bapak Guru Ekonomi itu nanti akan ada yang namanya di mana setiap negara itu tidak ada bordernya, tidak ada batasnya. Saya tidak terbayang saat itu karena waktu itu teknologi kita masih televisi, koran, majalah, dan mendapat informasi dari daerah yang jauh itu rasanya sulit. Tapi ternyata di tahun sekarang di mana semua sudah menggenggam teknologi digitalnya, apapun yang mau kita lihat, mau kita dengar, kita langsung bisa buka gawai, buka gadgetnya Bapak dan Ibu untuk mencari informasi apapun yang ada. Dan apakah Bapak dan Ibu punya kerisauan atau ketakutan dengan yang namanya era digital? Apa saja, Bu? Negatifnya, iya, negatif itu luas. Negatifnya apa saja? Akses internet yang tidak ada batasnya gitu. Akses internet yang tidak ada batasnya, betul. Karena internet itu tidak ada liburnya ya. Iya. Kemudian apa lagi? Konten-konten yang tidak sesuai dengan usia dan umur anak-anak. Ada lagi yang lain? Bulan? Anaknya nggak ingat waktu. Jangan-jangan ibunya juga enggak. Drakor, Bu. Nggak ingat waktu, iya. Apalagi, Bu? Dalam hati kita menghadapi era digital ini sebenarnya kita masih setuju saja atau ini sebenarnya ada pertentangan nih dalam diri kita sebagai orang tua. Dewasa. Bulan Dewasa sebelum waktunya, jadinya kalau kebanyakan main game atau gitu kan biasanya anak itu harus ya semasanya gitu, bermain sama teman-teman, tidak menyendiri gitu. Iya. Seharusnya saya rasakan. Betul, Ibu Takina takut anak kita jadi introvert dengan handphonenya, dengan gadgetnya, dengan gamesnya tidak mau bersosialisasi. Oke. Kita bisa mundur dulu ke era sebelum era digital datang, dimana komunikasi itu memang sudah ada. Dan zaman dahulu itu menggunakan lisan. Dengan kami orang Sunda mah nganggo cariosan, ada pendaknya rios, ngadongeng, zaman kapur itu. Dan teknologi informasi dan komunikasi pertama digunakan dengan lisan dan tulisan itu pada awal periode histori awal itu pada tahun 4000 sebelum Nabi Isa lahir, sebelum Masehi. Itu sudah ada sistem informasi menggunakan lisan dan tulisan, menggunakan daun atau tanah media, tanah liat katanya. Dilanjutkan lagi oleh bangsa Mesir 2000 tahun sebelum Nabi Isa lahir, sebelum Masehi. Orang Mesir menggunakan daun papirus untuk medianya. Selanjutnya oleh bangsa Maya yang di Amerika dan bangsa Cina sama menggunakan media lisan dan tulisan. Bahkan pada tahun 1041 orang Cina namanya Pixeng, mungkin aneh telinga kita, ya Pixeng, dia menemukan alat cetak buku yang sederhana. Dan di saat alfabet itu ditemukan, generasi tuanya pun merasa, wah ini ada sesuatu yang nggak beres, ada sesuatu nih. Biasanya kan anak-anak itu hafal, menggunakan ingatan, pikiran, apapun yang diajarkan diingat, dihafal. Tapi setelah alfabet ini ditemukan, ditulis di batu, anak-anak muda itu suka atau gemar melihat batu. Jadi zaman sebelum alfabet ditemukan,
setiap orang tua itu kalau bertemu saling menyapa, saling say hi, halo, kumaha kabarna, kumaha damang, dan sebagainya. Sedangkan setelah alfabet ditemukan, anak-anak itu pada nunduk lihat batu. Terbayang berapa batu, mungkin 10 batu untuk sebuah cerita. Tuh anak-anak kalau lagi makan lihat batu. Apakah sama dengan zaman kita sekarang? Sama ya, generasi mudanya sukanya gini-gini ya. Kalau kita tidak menyapa dia, mungkin dia tidak menyapa kita. Apalagi kalau pakai dia kelihatan. Dan tokoh yang mengungkapkan hal tersebut adalah Plato. Apakah Bapak dan Ibu masih ingat pelajaran sejarah kita dulu? Bapak Plato ya. Beliau itu awalnya tidak setuju, tapi kemudian dia mempelajari juga alfabet itu. Dan setelah dia tahu, apa yang dia lakukan, menulis apa yang dia pikirkan, dia tulis, dia curahkan. Bahkan saat dia marah pun dia tulis. Pada suatu ketika saya marah ketika alfabet ditemukan, karena alfabet ini akan merusak jiwa siswa-siswa untuk menghafal, karena mereka akan mempercayai kata-kata yang ditulis menggunakan alfabet tersebut. Jadi ada pertentangan, karena mungkin zamannya lisan, era lisan, ada lagi penemuan yang baru. Nah, setelah zaman tersebut, kita berlanjut ke abad 19, dimana penemuan lebih canggih seperti adanya telepon dan telegraf. Tapi masih terbatas hanya untuk orang-orang yang mampu, sama digunakan di perusahaan-perusahaan besar. Juga yang pakai kabel itu Bu, teleponnya, dan diputar-putar angka, kayaknya nggak bisa dibawa kemana-mana ya teleponnya. Kemudian kita pun mungkin mengalami dari yang tadinya era suka berkirim surat lewat bapak pos, menunggu-nunggu bapak pos di rumah, tiba-tiba ada wartel di mana-mana dan kita ngantri di wartel itu dengan sabarnya. Kita pijit nomor yang dituju itu, baik saudara, orang tua ataupun seseorang yang spesial saat ini mantan pacar bapak dan ibu, yang jadi suami atau istri. Kita menelpon, tapi kita seperti dikejar-kejar oleh argo. Argonya berapa ini bangnya masih masih terasa deg-degannya ya Bu ya. Kemudian tradisi menyampaikan komunikasi pun berkembang seiring dengan perubahan masyarakat itu sendiri. Masyarakat dari yang tadinya masyarakat industri menjadi masyarakat post industri atau disebut dengan masyarakat modern. Ini diawali pada tahun 1950, di mana informasi yang tadinya menggunakan jasa individu-individu orang sebagai kurir atau pegawai pos, kemudian menggunakan gelombang elektromagnetik. Nah, di sini eranya datang lagi, ada TV hitam putih. Ada di sini Bapak dan Ibu yang pernah lihat TV hitam putih? Oh, penuh berarti sama tuanya dengan saya. TV hitam putih ada radio, ya Bu ya. Ada records, ada Walkman selanjutnya, iya Bu, betul. Lebih kecil dari radio. Awalnya radionya dipaku mungkin jadi Walkman yang lebih kecil, lebih sederhana, lebih canggih. Kemudian media ini menandakan the global village tadi yang saya katakan, di mana dunia ini akan jadi namanya kampung dunia. Jadi meskipun luas, dimanapun informasinya akan cepat diakses. Dan di era tahun 1990 sampai 2000, masyarakat dunia benar-benar memasuki nama yang namanya era digital. Sebenarnya sudah lama, itu cuman prosesnya. Dengan munculnya internet, kemudian ada mobile phone yang asalnya sebesar bata itu. Ada di sini Bapak Ibu yang pernah punya yang besar, subhanallah Bapak Ibu orang yang mampu, karena dulu saya nggak punya. Cuma lihat di sinetron, kalau ingat lagi, ya Allah ada yang begini tapi ini besar dan tebal, ya. Subhanallah. Adanya laptop ini ya, ada netbook, dan lama-lama
budaya global. Semua orang punya, semua orang mengalami, mau ataupun tidak. Kemudian tadi yang Bapak Ibu takutkan di era digital, kita boleh takut, tapi jangan terlalu takut. Oh, nah ini yang tadi yang diceritakan ya, ada perkembangan teknologinya. Ada komputer, lahirnya internet, telepon, kemudian situs jejaring sosial. Ada sudah semua ya Bu ya? Ada Facebook, ada Instagram, ada WhatsApp, ada yang merah itu musuh kita bersama, oh enggak? Ada YouTube, anak-anak udah mulai YouTube. Ada pet, iya. Ada yang pasang semua? Nah ini yang tadinya kita suka baca buku, kemudian curhat di diary. Kalau kita ibu-ibu, diarinya itu wangi, kertasnya warna-warni, ada gemboknya. Itu kuncinya Masya Allah, kenapa harus kecil? Kalau yang lupaan, aduh gimana nih mau buka diary yang gemboknya gak ada. Pernah hilang gemboknya tidak? Oh pernah. Kalau saya alhamdulillah enggak. Nah sebelum kesini, apa manfaat dan resiko menggunakan teknologi? Tadi saya berkata kita tidak boleh takut dengan, atau tidak boleh terlalu takut dengan hal negatif menghadapi era digital. Saya kasih contoh ya Bu, coba. Kepalkan tangan kanan ke atas. Oke. Iya, terima kasih. Boleh dikebawahkan lagi. Kenapa dengan simulasi tangan ke atas? Karena input yang masuk ke dalam tubuh kita bisa lewat audio, lewat visual, maka lewat pikiran, nanti akan mempengaruhi kerja syaraf kita tulang belakang. Tadi saya berkata acungkan, kepalkan atau acungkan? Saya lupa. Alhamdulillah masih konsentrasi. Padahal saya lupa aja. Kepalkan tangan kanan ke atas. Ibu langsung lihat ya. Kecepatan dari apa yang saya katakan ke ibu itu adalah 450 km per jam. Jadi meskipun tampaknya sederhana, ibu tinggal begini atau begini, tapi dari input masuk ke sini, masuk ke otak, di otak diolah, nanti ke tulang belakang ke sini, ke batang otak ke sini, nanti ke tulang belakang. Ibu mengepalkan tangannya yang kanan, enggak yang kiri, enggak kaki kanan juga, enggak kaki kiri. Ya. Jadi kalau kita takut, aku misalkan A-nya mau main sepeda, ini udah sore, udah jam 3, waktunya udah mandi, isi gebis, kumaha tuh gitu. Nanti masuk ke telinga AA-nya, ke telinga tetehnya, ke telinga dede, gebis. Nanti pulang-pulang kebetulan gebis, bukan, kata mama juga gebis. Pernah begitu ibu? Iya. Padahal yang membuat gebisnya sama sepeda sama anak, tapi kata-kata kita yang terakhir, karena kata-kata itu adalah saya juga sama, ada dede sama mama, kadang mama saya masih begitu, dede pakai gimana bisi gebis. Nah bisi gebisnya itu tuh refleks, atau mungkin kita pungkur gitu. Padahal kalau kita mau, atau dede lungsur, berubah kalimatnya. Atau ibu udah susah, memang susah. Karena mendidik anak itu, oh ya dede, bias ya, bias. Kalau dedenya nangis bias. Mendidik anak itu susah karena imbalan dari Gusti Allahnya adalah pahala syurga. Kalau gampang mau mendidik anak, nanti hadiahnya magicom gitu. Seanak kita disetalai dengan magicom, ibu mah enggak ya, mohon maaf ibu. Hanya bercanda, just kidding. Hanya bercanda.
Dan yang harus kita katakan saat mungkin kita khawatir, karena pasti khawatir karena saya, kita katakan kalau AA main sepeda udah jam 3 mau hujan terus hidung gitu misalkan, tapi main sepedanya nggak mau pergi mama gitu. Hati-hati ya hati-hati, jangan lama-lama. Nanti kalau mama datang lagi, sekarang mau ke rumah dulu, nanti udah ya, besok boleh main lagi. Jadi negosiasi, ya Bu ya, kita negosiasikan. Kemudian kalau anaknya mau pergi, mungkin ada kakaknya dari anak yang kelas 1 atau kelas itu kakaknya pergi keluar rumah. Saya tertarik dengan caranya Dr. Aisyah Dahlan saat anak-anaknya pergi dari rumah dia, tidak dia lihat, dia berdoanya menggunakan nama anak yang lengkap, bin atau binti ayahnya, dan bin kakeknya. Kalau saya bisa kalau mendoakan dedek, suka dedek Arabel Litani Alifah binti Asep Suryana, hanya sampai ayahnya. Terus setelah saya menyimak video itu, oh ternyata harus ada kakeknya, iya berarti ayah dari ayahnya, iya. Karena katanya sinyal dari doa kita itu akan tertuju kepada orangnya jika informasinya lengkap. Karena sinyal bisa belok-belok, bisa kalau karena kan yang namanya Arabel, oh banyak. Arabel Litani Alifah binti Asep Suryana, mungkin ada beberapa, tapi kalau udah ditambah kakeknya lagi akan tertuju kepada dia. Caranya katanya seperti ini Bu. Kalau Ibu Dr. Aisyah suka pakai sholawat dulu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, saya kirimkan doa ini untuk anakku. Baru disebut nama anaknya, Arabel Litani Alifah. Kalau anak saya bin ayahnya, bin Asep Suryana, kemudian binti Asep Suryana, kemudian tambahan kakeknya bin Emeng Narman, nama kakek dede. Kemudian kita kirim dulu Al-Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Kau melindungi anakku, Kau menyehatkan anakku, jauhkan anakku dari bara bahaya. Kalau mungkin bapak dan ibu anaknya nanti ke sekolah tatap muka, boleh ditambahkan doa yang lainnya, tambahkan ilmunya, tinggikan kecerdasannya, mudahkan segala urusannya, disenangi oleh guru dan teman-temannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan ini tidak hanya berlaku untuk anak saja. Ibu mau mendoakan mam yang tadi juga boleh. Tapi nanti kalau dia kakeknya siapa ya? Nanti pura-pura aja tanya kakeknya siapa. Nanti ibu boleh coba kalau 2 bulan lagi bertemu lagi dengan saya, Bu, misalkan saya ketinggalan handphone atau dompet, pakai doa ini, ya Allah, tolong sampaikan kepada suami saya ketinggalan, boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sebutkan nama suaminya, nama ayahnya, nama kakeknya, nanti ditambahkan doa. Nanti akan tersambung karena teknologi telepon yang pertama yang besar itu, yang sebesar, yang tebal itu, mereknya Motorola itu. Iya, itu dia mengembangkan dari gelombang elektromagnetik yang ada di manusia. Jadi manusia pun kita punya gelombang, cuman kata ibu dokternya, ibu dokter Aisyah, di pelajaran biologi waktu saya SMA pun tidak dipelajari tentang gelombang itu. Tapi kalau di negara maju seperti di Cina, di Jepang, di Amerika itu dipelajari. Jadi kalau di kota-kota besar mungkin ada yang namanya foto aura, nanti kelihatan gelombang-gelombang setiap orang. Jadi kalau orangnya sedang sedang senang, sedang ceria, bahagia, itu gelombangnya bisa sampai 3 meter. Tapi cahayanya kalau senang mungkin ada oranye, kalau saya tidak salah kuning. Tapi kalau sedang merengut, ya terasa juga 3 meter. Mungkin hitam atau ungu. Cuman oleh mata kita, oleh kasat mata kita ini tidak kelihatan ya. Saya sedang megang handphone pun saya tidak bisa melihat gelombangnya. TV pun waktu saya lihat ini, kenapa dari Jakarta tapi bisa ke rumah saya ya di Bojongloa, tidak kelihatan gelombangnya. Radio pun sama, kaca 10, tapi
Fotonya kelihatan gelombangnya. Oke. Jadi yang pertama kita boleh takut, boleh waspada, tapi jangan terlalu. Alhamdulillah. Yang berikutnya adalah manfaat dan resiko penggunaan teknologi digital. Penggunaan teknologi digital secara tepat akan sangat bermanfaat bagi penggunanya. Setuju ya Ibu? Setuju. Tapi jika digunakan secara berlebihan akan mempunyai resiko negatif. Setuju juga. Kalau tadi kita flashback lagi ke belakang, di zamannya kertas ada tulisan, kemudian di zamannya alfabet ditemukan, juga sama ada negatifnya, yaitu jika batu-batu itu atau kertas-kertas itu menuliskan hal-hal yang negatif seperti konten kekerasan ataupun hal-hal yang dilarang oleh agama gitu. Seperti saat kita belajar, kita suka baca novel kalau lagi SMA. Kita suka bawa novel dengan kelas ya Bu. Yang dibaca di saat aduh ini ada ibu guru bagus dah gitu, nggak akan keliling-keliling kayaknya. Di itu kan suka dihalangi oleh buku ya Bu. Buku pelajaran apa Ibu biasanya? Oh LKS Bu. LKS besar ya. Yang tebal-tebal gitu. Kadang-kadang orang tua kita juga suka Teteh atau AA penting maca novel wae atau novel komik wae kalau anak laki-laki pilih nurun prestasinya atau pilih nilai-nilainya jadi jelek. Sama orang tua zaman dulu pun punya kekhawatiran tersendiri.